Catatan saudara siapkan, hari ini judul yang kita akan bahas yaitu mengenai berketetapan benar dalam tekanan. Ya, ini judulnya ya, berketetapan benar dalam tekanan. Nah, seperti minggu lalu, saya sudah sampaikan bahwa sepanjang bulan Januari ini kita akan terus belajar dari kitab Ester, yaitu untuk melihat serta memahami cara Tuhan bekerja atas umat kepunyaannya. Ya, kita akan belajar dari kitab Ester bagaimana Allah bekerja atas umat kepunyaannya. Walaupun di dalam kitab Ester, minggu lalu saya katakan, tidak disebutkan tentang Tuhan berkata, Tuhan bersabda, atau Tuhan berfirman gitu ya. Sepertinya nggak ada kata-kata tentang Tuhan di dalam kitab Ester ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja sampai dengan hari ini. Nah, kita akan belajar tentang apa yang Tuhan mau perlihatkan melalui kitab Ester ini. Kitab Ester pada pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros. Dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi Haman atau ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Nah, jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Nah, dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Nah, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Dan jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang peraknya itu 10.000 talenta dan menyerahkannya ke tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Nah, ayat yang ke-10 disambut begini, maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah, menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa, menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak
dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketakutan itu adalah suatu persoalan besar dalam kisah manusia dengan Tuhan. Dalam Alkitab, perintah yang paling sering diulang adalah perintah untuk jangan takut. Menurut penelitian ada 366 kali kata jangan takut ditulis dalam Alkitab. Dan kata-kata lain yang berkaitan dengan itu adalah teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Nah, banyak kali manusia akan selalu diperhadapkan dengan situasi ketakutan ini. Karena ketakutan adalah satu bentuk raksasa persoalan. Ketakutan dapat mendapatkan tempat berpijak di hidup kita dan mulai mendominasi kita. Ketakutan dapat mengacaukan kita dan pada akhirnya mengurangi kemuliaan Tuhan di hidup kita. Ketakutan kita itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak bisa berubah. Tetapi sikap kitalah yang dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan menjadi berkurang. Kita menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan itu, dan cara kita menunjukkan kepada diri kita siapa Tuhan. Itulah yang akan dinilai dan dilihat oleh orang. Ketakutan itu tidak selalu terlihat seperti ketakutan. Terkadang ketakutan itu kengerian yang kuat, yang membuat kaki Anda kadang-kadang menjadi gemetar. Tetapi di lain waktu, ia juga bisa muncul sebagai kegelisahan, kegugupan, kekhawatiran, stres, ketegangan, atau mungkin ada masalah di bagian perut seperti itu. Nah, ketakutan dapat membuat kita tidak bisa makan atau tidak dapat tidur, nggak bisa istirahat. Ketakutan juga membutakan kita dan mencuri pujian-pujian kita. Ketakutan mungkin berusaha untuk mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan dan dapat menghancurkan kepercayaan kita. Nah, sebaliknya lawan daripada ketakutan itu adalah iman. Dan iman dimulai dengan kita berkata begini, saya memiliki kepercayaan di dalam Tuhan bahwa Dia lebih besar daripada raksasa persoalan ini. Saudara, mengembangkan iman itu bukanlah peristiwa dalam satu malam. Itu dibutuhkan waktu. Seperti orang yang jatuh ke dalam lubang, itu diperlukan waktu untuk jatuh ke dalam lubang ketakutan. Nah, jadi bisa dibutuhkan beberapa waktu lagi juga untuk keluar daripada ketakutan. Kalau kita melihat daripada kisah Mordekai dan Esther, mereka sebenarnya memiliki kehidupan yang nyaman dan bahagia di Persia. Mordekai tinggal di benteng Susan, sedangkan Esther menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah, sudah tentu segala fasilitas terbaik itu mereka alami sepanjang waktu. Nah, sampai suatu ketika, sebuah peristiwa itu menyadarkan diri mereka akan identitas mereka yang sebenarnya. Dan mereka akhirnya rela untuk meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan. Pertanyaannya begini, what happening? Apa yang terjadi? Mordekai dan Esther adalah pahlawan yang hebat. Itulah yang Alkitab ceritakan. Tetapi, tahukah Anda bahwa mereka juga pernah menyembunyikan identitas mereka? Ya, demi apa hal-hal yang orang-orang dunia cari. Nah, apakah ini mirip dengan diri kita pada saat kita berhadapan dengan dunia ini? Di mana begitu banyak pilihan dan tawaran yang membuat kita seringkali menyembunyikan identitas. Yaitu identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita mungkin ada di gereja, tidak sedikit yang melayani Tuhan, tetapi gaya hidup dan cara berbicara kita tampaknya sulit untuk dibedakan. Saya beri contoh seperti ini. Misalkan Anda seorang muda yang baru saja selesai dalam sebuah hubungan. Lalu Anda bertemu dengan lawan jenis, di mana obrolan-obrolan yang dibicarakan jadi lumayan menggoda. Anda tinggal sendirian, tidak ada yang tahu. Lalu teman lawan jenis Anda ini berkata begini, boleh nggak saya main ke tempat tinggal kamu? Kira-kira apa jawaban Anda? Ya kan? Atau contoh begini lagi, Anda seorang pendatang baru dalam tim penjualan. Peluang kerja sedang langka dan Anda tidak ingin mengacaukan peluang ini. Nah, para anggota lainnya menyambut Anda yang sudah senior dengan suatu undangan makan malam.
Anda jadi terkejut ketika ngobrol di sana dan mendengar mereka berbicara tentang cara mereka mengisi rekening keuangan mereka ya dengan sebuah kata-kata sakti begini. Yang penting kita nggak ketahuan gitu loh. Yang penting kita buat lancar aja. Nah, salah satu dari mereka mungkin menjelaskan begini, karena kita semua di sini sepakat ya. Lalu salah seorang mungkin bertanya, kamu akan setuju dengan kami bukan? Gitu. Nah, semua orang menengok pada Anda dan menunggu jawaban Anda. Kira-kira apa yang akan Anda jawab? Apa yang akan Anda katakan? Saudara kasih Tuhan, selama 5 tahun mereka menikmati kenyamanan, yaitu Mordekai dan Esther, sampai suatu ketika Mordekai disadarkan. Oleh apa? Oleh latar belakang Haman yang telah dilantik oleh Raja Xerxes. Raja Xerxes itu Raja Ahasiweros, Raja Persia, di mana Haman diangkat menjadi Perdana Menteri. Kisah Haman ini menarik dia untuk menjadi Perdana Menteri. Yaitu, saudara, Xerxes sendiri sempat mau dikudeta oleh orangnya dia sendiri. Jadi dia mau dibunuh, tetapi Mordekai sempat mendengar rencana persepakatan untuk membunuh Xerxes. Lantas itu dilaporkan dan orang yang berencana membunuh akhirnya mati di tiang gantungan. Tetapi tidak ada upaya apapun dari pihak kerajaan untuk memuliakan Mordekai. Sepertinya hilang begitu saja. Makanya Haman diangkat oleh Raja Xerxes. Tujuan untuk apa? Untuk mengatasi kudeta-kudeta yang ada di dalam kerajaannya. Untuk mengatasi orang-orang yang coba menyerang dia. Karena dia sudah mengalami, yaitu ratunya memberontak terhadap dia, makanya dibuang. Lalu ada orang yang ingin membunuh dia. Ada kelompok dari kubunya sendiri. Jadi Xerxes benar-benar insecure. Dia raja yang mulai cemas dengan kedudukannya. Makanya dia mengangkat Haman ini menjadi Perdana Menteri buat dia. Nah, ini menjadi menarik bahwa pada ayat pertama dari pasal 3, kita jumpai di sana ada sebuah penyebutan begini. Haman bin Hamedata, orang Agag. Oke, stop dulu sampai di sini. Haman bin Hamedata, orang Agag. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pada pasal 17, pada ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Oke, ya. Lalu Ulangan 25 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19-nya kata Musa begini, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka ini dia, haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Lihat kata-katanya Musa adalah janganlah lupa. Orang-orang Amalek, saudara, itu menghajar orang-orang lemah, orang lanjut usia, orang sakit, janda, orang cacat. Mereka tidak memiliki atau keberanian gitu untuk menyerang langsung dari depan. Nah, Musa melihat bahwa orang Amalek adalah alatnya setan. Nah, Lucifer itu sangat membenci orang-orang Yahudi. Tapi yang menarik begini, Allah bertindak lebih jauh. Yaitu ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan dengan memerintahkan. Memerintahkan siapa? Memerintahkan Raja Saul. Untuk apa? Untuk menghancurkan semua orang Amalek. Berikut semua hewan ternaknya. Tetapi persoalannya begini, Raja Saul justru menyelamatkan Raja Amalek dan menyita domba-domba terbaiknya. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira siapa nama Raja Amalek tersebut? Nah, ternyata nama Raja Amaleknya adalah ini, Agag. Itu namanya. Berarti Haman ini adalah keturunan dari ras antisemit atau kebencian terhadap Yahudi, ras yang membenci Yahudi. Ya, ini berarti keturunan asli dia. Si Haman ini keturunan asli daripada Hagai. Sedangkan Mordekai adalah keturunan Saul dari suku Benyamin. Nah, begini akhirnya ceritanya nih, saudara. Mengapa ini jadi ribut? Jadi artinya begini, ketika Haman berniat membunuh seluruh orang Yahudi, itu adalah alasan balas dendam yang sudah berlangsung 10 abad. Di mana iblis menghendaki agar generasi calon keturunan yang akan meremukkan kepalanya iblis itu dimatikan, yaitu dari garisnya orang Yahudi. Nah,
ini yang menjadi catatan penting untuk Anda dan saya pahami baik-baik. Selama ini Mordekai menyembunyikan identitasnya. Selama ini dia tidak mau memberitahukan bahwa dia orang Yahudi. Dia tinggal di benteng Susan, berarti dia orang yang punya kedudukan tinggi, saudara. Dia orang yang punya penghasilan yang luar biasa. Karena orang yang tinggal di dalam benteng itu bukan orang biasa-biasa, itu orang yang luar biasa. Dan dia tidak pernah menyebutkan identitasnya dia. Bersama dengan Esther pun demikian. Esther, jangan kasih tahu identitasmu ketika engkau masuk untuk masuk sebagai kandidat calon ratu di sana. Dan akhirnya ketika Esther diterima dan akhirnya menjadi ratu di sana, dalam perjalanan setelah 5 tahun kemudian, nah barulah di sini Mordekai sadar begitu dia melihat Haman itu seperti dibukakan sesuatu, seperti dia diingatkan oleh Musa bahwa inilah keturunan Amalek, inilah musuhnya Israel. Makanya Mordekai tidak mau menundukkan dirinya, tidak mau menyembah, yaitu menyembah Haman. Nah, saudara, terkadang dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan seseorang atau sebuah keadaan yang tidak nyaman. Agar apa sih? Agar topeng kamuflase kita terlepas dan kita berani berdiri untuk mengakui status kita sebagai orang yang telah ditebus dan menolak untuk menyembah segala tawaran-tawaran iblis. Mordekai bisa saja berkata begini, saya akan menyembah Haman deh, yang penting aman aja. Yang pentingnya cara lahiriah, ya luarnya aja deh. Tetapi secara batin, saya nggak terima dia, saya menolak dia. Nah, saudara, penolakan Mordekai untuk tunduk kepada Haman, itu adalah mata rantai pertama dalam rantai tindakan berani yang membawa pada keselamatan bangsa Israel atau rakyat Israel. Saudara, tekad Anda mungkin merupakan sikap tegas yang dapat menghancurkan kubu musuh Anda. Garis bawahi ini, saudara. Ingat ini. Saya beri catatan ini. Ketika godaan datang, setiap orang akan digodai. Setiap orang akan datang pencobaan atas dirinya. Tapi saya berikan tulisan ini. Putuskan sekarang apa yang akan Anda lakukan kemudian. Ingat ya. Putuskan sekarang apa yang akan Anda lakukan nanti. Diputusinnya sekarang apa yang akan Anda lakukan nanti. Artinya gini, jangan menunggu sampai momen panasnya tiba. Oke. Saudara, berhentilah. Saudara harus ingat baik-baik nih. Anda harus berhenti untuk tergoda sebelum godaan itu datang. Oke. Jadi, Anda menolak untuk tergoda itu sebelum Anda digoda. Jangan sudah masuk di dalam pencobaan, baru Anda mau berhenti. Itu akan kesulitan. Krisis bukanlah waktu untuk mempersiapkan suatu rencana pelarian. Jadi krisis itu bukanlah ketika ada krisis, baru buat rencana untuk pelarian. Enggak, bukan begitu. Saya kalau naik pesawat terbang, saudara, ya kan, duduk di dalam pesawat terbang, maka sebelum pesawat itu berangkat, selalu pramugari akan menjelaskan, akan menunjukkan mana pintu darurat. Kalau keadaan darurat terjadi, lewat mana, bagaimana cara jalannya, apa yang harus dilakukan. Nah, semua petunjuk itu diberikan bukan ketika krisisnya sudah terjadi, keadaan darurat sudah terjadi, tapi sebelum kondisi darurat terjadi atau sebelum lepas landas. Oke? Nah, mengapa demikian? Karena bila mana ketika keadaan sedang genting, maka biasanya orang tidak akan pernah berpikir jernih. Amin. Waktu untuk memutuskan menahan godaan adalah sebelum godaan itu menyerang. Nah, banyak anak-anak muda jatuh di dalam pencobaan moral. Kenapa? Karena mereka membiarkan godaan itu datang. Mereka berpikir, tenang, roh di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga mereka berkata, saya pasti bisa menang, gitu, biarpun saya ada di dalam pencobaan. Salah. Sebelum Anda masuk di dalam pencobaan itu, Anda harus menolaknya. Jangan Anda masuk dulu, baru Anda menolaknya. Ingat baik, Anda punya daging. Daging Anda sendiri pun menggodai Anda. Belajarlah dari Mordekai. Lihat baik-baik. Mordekai tidak hanya menolak bersujud. Oke, lihat ya. Mordekai tidak hanya menolak bersujud, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bersujud dalam keadaan apapun. Saya beri penjelasan ini, bahwa ayat ini ditulis dalam bentuk kalimat masa depan atau future tense. Bukan masa lalu. Bentuk kalimat masa depan itu menyiratkan tekad untuk tidak pernah berubah pikiran. Nggak peduli apapun reaksinya Haman, itu dimaksudnya.
Sama halnya Ayub juga bertekad begini dalam Ayub 31 pada ayat yang pertama dikatakan begini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Lihat, apa maksudnya? Maksudnya Ayub adalah Ayub berketetapan dia tidak mau tergoda untuk memandang wajah atau memandang wanita dengan birahi. Nah, kita laki-laki seringkali tergoda untuk memandang wanita langsung birahi. Nah, itu dia. Jadi, Ayub menetapkan pandangan matanya untuk tidak mau yaitu birahi terhadap wanita muda. Dalam artian berketetapan tidak menajiskan pemandangan matanya, pikiran yang dia jaga. Daniel juga berketetapan seperti ini dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya. Lihat, Daniel juga berketetapan. Ini menjadikan petunjuk buat Anda dan saya bahwa kita perlu menjaga diri kita. Makanya saudara kasih Tuhan, putuskan sekarang. Putuskan sekarang tentang apa yang akan Anda lakukan nanti. Dan ingatlah baik-baik, pertahankanlah Allah dan Tuhan akan mempertahankan Anda. Makanya tidak peduli sebanyak apa pengetahuan dan hikmat yang Anda miliki. Seberapa Anda rendah hati mungkin. Seberapa elegan Anda memegang keyakinan Anda. Dan seberapa kali Anda menolak mempertengkarkan sesuatu. Maka ini yang terjadi. Akan tiba saatnya. Ketika iman Anda akan ditentang dengan gencar. Anda akan diminta untuk melakukan yang salah. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel 3 ayat 12-13. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mereka tidak mau dibuat goyah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di hari Minggu ini saya mau ingatkan buat saudara. Ingat baik, kita perlu berketetapan benar di dalam tekanan. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga demikian. Dipaksa harus menyembah patung buatan raja. Tapi mereka berketetapan bahwa yang mereka sembah hanya Tuhan. Bukan manusia, bukan patung. Bahkan mereka diancam dengan api yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat dalam sebuah tungku. Mereka tidak gentar, mereka tidak goyah. Tekanan ini tidak membuat mereka mundur. Masa-masa yang kita jalani, hidup yang kita jalani, bahkan masuk di tahun 2022, bukan berarti tahun 2022 lebih mudah daripada tahun 2021. Tapi saya mau katakan buat saudara, tekanan memang ada, ancaman memang ada. Tapi ingat baik, tetaplah Anda untuk berketetapan, untuk benar meskipun ada di dalam tekanan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda berjalan sendirian. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Tuhan tahu di 2022 ini apa yang akan kita jumpai. Dan Tuhan mempersiapkan Anda dan saya untuk menghadapi itu semua. Dan Tuhan menjaminkan Anda bukan untuk undur, bukan untuk turun, tetapi untuk naik. Walaupun kita berhadapan dengan tekanan, walaupun kita berhadapan dengan goncangan, walaupun kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa menakutkan, tapi it's okay. Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, dan janjinya seperti fajar yang tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kita. Saya berdoa saudara, dari tempat saya berdiri hari ini, saya berdoa melalui siaran ini, saudara mengalami pemulihan, Anda mengalami kemajuan, Anda mengalami kemenangan. Kuasa mujizat Tuhan ada bersama dengan saudara.